Apa yang kamu bayangkan saat mendengar tentang Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur? Paling selatan NKRI? Terbelakang? Miskin? Atau kekeringan? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Bahkan ada yang terkadang mengolok dengan konotasi negatif sebagai otak ular atau otak rote. Padahal sebenarnya istilah itu diberikan kepada orang Rote sebab sudah sejak dulu terkenal sebagai suku yang cerdik dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berikut ini kami hadirkan 7 dari banyaknya tokoh asal Pulau Rote membuktikan bahwa orang-orang dari pulau ini menyumbang banyak dedikasi untuk negara Indonesia tercinta dan dunia. Nah, tulisan ini akan mengubah ekspektasimu tentang orang-orang Rote. Tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut, ayo subscribe bagi kamu yang belum subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Nomor 1, Gerson Poik. Gerson Poik adalah guru, jurnalis, novelis, cerpenis, dan budayawan yang sederhana dan setia meniti hobinya sampai akhir hayat. Gerson Poik lahir pada 16 Juni tahun 1931. Ia berasal dari Kerajaan Rainggo, Rote Timur, Nusa Tenggara Timur. Pendidikan terakhirnya adalah SGA Kristen Surabaya tahun 1956. Ia kemudian menjadi guru SMP dan SGA di Ternate pada tahun 56 sampai 58. Ia juga pernah menjadi guru di Bima tahun 1958. Wartawan Sinar Harapan di tahun 62 sampai 70. Di tahun 70 sampai 71, ia memperoleh beasiswa International Writing Program di University of Iowa, Amerika Serikat. Gerson sempat mengikuti seminar sastra di India tahun 1982. Menurut pakar luar negeri, Gerson Poik adalah penyair besar di Indonesia bagian timur dan Pasifik Selatan. Cerpen Gerson Poik adalah surrealistik, namun menyentuh. Pada tahun 1989, Gerson menerima penghargaan di ASEAN. Terjemahan cerpen-cerpennya beredar dalam bahasa Jepang, Jerman, Belanda, Turki, Rusia, dan Inggris. Cerpen Gerson dijadikan bahan studi oleh peneliti muda dari Jerman, yaitu Thomas Socke, dan sebagai tesis bagi mahasiswa untuk menempuh ujian S3. Di Indonesia, Gerson membangun sanggar mengarang dan seni drama di Bilangan Depok, Bogor. Gerson Poik meninggal dunia pada Jumat 24 Februari 2017 pukul 11 di Rumah Sakit Hermina, Depok, Jawa Barat karena penyakit jantung. Nomor 2, Herman Johannes. Herman Johannes adalah prajurit serbabisa yang menjadi menteri, rektor, anggota DPA, dan pahlawan nasional Indonesia. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Lahir di KK Rote Selatan, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, NTT pada 28 Mei 1912. Ayahnya adalah Daniel Johannes, seorang guru agama Kristen dan guru bantu di SD Gemit Kekanggelak, Rote Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian hari oleh Belanda diangkat menjadi raja kecil di wilayah itu. Ia masuk MULO di Makassar, kemudian AMS di Batavia. Dia mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya yang luar biasa, sehingga lanjut ke THS. Ia menjadi dosen ketika masih berstatus mahasiswa dan mengajar di berbagai sekolah tinggi, sekolah kedokteran, dan akademi militer di Jakarta, Solo, Klaten, dan Jogja. Bersama pemuda timur lainnya, ia membentuk Timers C. Jogeren, Partai Indonesia Raya, lalu ia tergabung dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Herman adalah fisikawan yang membangun laboratorium senjata TNI pada akhir tahun 1946. Ia adalah tentara ahli ledak kepercayaan Soeharto pada tahun 1948 melawan Belanda. Herman juga turut bertempur di garis depan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Ia menjadi perwira bersama Franseda, Eltari, dan perwira lainnya dalam Batalion Paraja yang ada dalam resimen Sunda Kecil pimpinan Ngurah Rai. Ia akrab dengan Sultan Hamengkubuwono IX. Ia terjun menjadi politisi dan pejabat negara kala ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Republik Indonesia ke-7 pada tahun 1950. Herman juga dipercayakan menjadi anggota Eksekutif Board UNESCO PBB periode 1954-1957. Dari tahun 58 sampai 62, ia turut mengisi formasi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Herman Johannes terpilih sebagai Rektor UGM pada tahun 1961 sampai 1966. Sejak tahun 1968, ia tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI atau DPA RI selama 1 dekade ke depan. Banyak sekali penghargaan yang ia terima baik sebagai pejuang, fisikawan, pejabat negara, bahkan cendekiawan. Ia menikah dengan Ani Amalo, seorang putri raja di Rote dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Christine Johannes, Henriette Johannes,
Daniel Johannes yang bekerja di Schlumberger Information Solution, dan Helmi Johannes, seorang presenter berita televisi di Voice of America yang juga turut membangun stasiun Metro TV. Herman wafat di Yogyakarta pada 17 Oktober 1992 dalam usia 80 tahun. Atas jasa-jasanya bagi negara, pemerintah RI menetapkan Herman Johannes sebagai pahlawan nasional pada 2009. Nomor 3. W.Z. Johannes. Tokoh bernama lengkap Profesor Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes ini lahir di Termanu, namun beberapa sumber menyebutkannya di Talai, Rote Selatan, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur pada 16 Juli 1895 dari pasangan M.Z. Johannes dan Esther Amalo. Wilhelmus adalah ahli Röntgen pertama yang dimiliki Indonesia. Karena ketekunan, kecerdasan, serta kepribadian yang taat beragama, maka Wilhelmus berhasil melanjutkan sekolah di ILS Kupang atas surat permohonan dari kepala sekolah SD-nya kepada Jenderal Hindia Belanda di Batavia atau Jakarta. Dalam waktu singkat, Wilhelmus selesai dan lanjut ke Stovia, sekolah dokter Bumi Putra di Batavia atau Jakarta. W.Z. Johannes lagi-lagi berhasil menyelesaikannya dengan sangat cepat. Pada tahun 1920, W.Z. menjadi pengajar di Sekolah Dokter Surabaya, lalu dikirim ke berbagai tempat di Sumatera Selatan pada tahun 1930. Di tahun 1935, W.Z. Johannes mengembangkan ilmu ronsen. W.Z. Johannes sempat mengalami kelumpuhan, tetapi semangatnya terus berkobar sehingga dia bekerja di CBS Batavia, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia menjadi asisten Profesor B.J. van der Plaats, seorang dokter spesialis radiologi asal Belanda. Ia kemudian berhasil meraih doktor berkat ilmu radiologi. Karena ilmu dan doa, akhirnya W.Z. sembuh meskipun tidak 100%. W.Z. Johannes tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mendapatkan brevet sebagai ahli ronsenolog sekelas ahli-ahli radiologi Belanda kala itu. Di tahun 1949, W.Z. Johannes diangkat menjadi guru besar radiologi pertama di Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Saat ini dikenal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI. Kemudian, W.Z. Johannes menjadi rektor Universitas Indonesia. Di saat terjadi agresi militer Belanda, ia berjasa menyelamatkan arsip obat-obatan dan perlengkapan perkuliahan, sebab kantor-kantor dan instansi-instansi tertentu telah dikuasai oleh pemerintah Belanda. Ia selalu memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Tentara Belanda kerap datang dan menurunkan bendera itu. Namun tanpa lelah, Wilhelmus selalu kembali menaikkan bendera merah putih. Wilhelmus atau yang sering disapa W.Z. ini berkata, "Karena bukan saya yang menurunkannya, nanti saya yang akan naikkan lagi bendera itu." Wilhelmus Johannes terang-terangan menolak tawaran gaji dan jabatan tinggi jika ia mau membantu Belanda. Belanda bahkan sampai mendatangkan Profesor van der Plaats, guru besarnya, untuk membujuknya. Namun tetap saja W.Z. Johannes menolak. Pada bulan April 1952, W.Z. Johannes mendapatkan tugas untuk berangkat ke Belanda, mempelajari perkembangan ilmu ronsen serta organisasi rumah sakit di beberapa negara-negara Eropa seperti Belanda, Swiss, Jerman, Prancis, dan Inggris. Sayangnya, di sana W.Z. Johannes mendapatkan serangan jantung, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bronhof di Den Haag. Ahli radiologi pertama Indonesia itu tutup usia tanggal 4 September 1952 di usia yang masih muda, yaitu 57 tahun, dan dikebumikan di Pekuburan Jati, Pentaburan, Jakarta. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum di Kupang, NTT, yaitu RSUD W.Z. Johannes Kupang. Namanya juga menjadi nama kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Wilhelmus Zakaria Johannes, dan Pavilion Johannes di Rumah Sakit Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Ia dianugerahkan gelar pahlawan nasional pada 27 Maret 1968. Berkat jasa dari W.Z. Johannes inilah, maka masyarakat Indonesia bisa menikmati pemeriksaan kesehatan dengan penggunaan metode pemeriksaan ronsen dan radiologi. Nomor 4. Adrianus Moi. Adrianus Moi lahir di Oelasin, Rote Barat Daya, Pulau Rote pada 10 April 1936 dari orang tua berlatar belakang guru. Namun guru waktu itu tidak memiliki gaji besar seperti sekarang, apalagi ayahnya tidak mempunyai warisan. Karena itu, Adrianus Moi bekerja keras dan tekun agar mampu meraih mimpinya. Adrianus Moi dikenal sebagai ahli ekonomi dari Indonesia dan mantan gubernur Bank Indonesia ke-9 periode 98 sampai 93. Adrianus berkuliah di ekonomi UGM, lalu mengawali karirnya sebagai asisten dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1958, sebelum melanjutkan pendidikan master dan PhD di University of Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1959 sampai 1965.
Di tahun 67, ia diangkat sebagai Kepala Biro Pusat Statistik. Kemudian di tahun 68 sampai 69, ia menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya di tahun 69 sampai 73, ia menjabat sebagai anggota Dewan Ekonomi pada United Nations EZAFE Bangkok. Setelah kembali ke Indonesia, Adrianus menjadi Asisten Bidang Moneter Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 78 sampai 83, Sekretaris Eksekutif Dewan Moneter dari tahun 83 sampai tahun 88, dan Asisten Keuangan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan dari tahun 85 sampai 88. Adrianus Moi pernah menjadi anggota DPR periode 82 sampai 87 dan 87 sampai 92. Kemudian pada tahun 87 sampai 93, ia diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia atau UI Jakarta. Adrianus Moi dipercaya untuk menjadi wakil Indonesia dalam Konferensi Negara Eropa di Brussel pada tahun 1993. Ia pernah juga menjadi Duta Besar Indonesia untuk Belgia di tahun 93 sampai 95. Kini ia menjabat sebagai Senior Advisor untuk United Nations Support Facility of Indonesian Recovery atau UNSFIR. Ia juga pernah menjadi Rektor UPH Surabaya sejak tahun 2010. Nomor 5, Aco Manafe. Aco Manafe lahir di Kupang, NTT 11 Oktober 1944. Ia adalah jurnalis senior yang pernah aktif di berbagai penerbitan dan terakhir di Suara Pembaruan Jakarta. Ketika masih wartawan muda, dia menulis berbagai laporan jurnalistik di harian Kami, Mahasiswa Indonesia, Majalah Tempo, Express, dan harian Sinar Harapan terbitan Jakarta. Aco pensiun dari Suara Pembaruan dengan jabatan Wakil Pemimpin Redaksi. Kegiatan jurnalistik itu membawanya ke berbagai daerah dan luar negeri, diantaranya sebagai koresponden Sinar Harapan di Sydney, Australia. Ia juga dikenal sebagai wartawan perang di Timur Timur dan perang Israel-Palestina. Pada liputan dalam kurun waktu 82-83, dia pernah mewawancarai Presiden Yasser Arafat. Ia pernah memenangi program beasiswa internasional di beberapa negara. Meski sudah pensiun, Aco masih sering menulis di Suara Pembaruan, khususnya mengenai konflik Timur Tengah yang merupakan spesialisasinya sebagai wartawan yang mendalami mengenai Timur Tengah. Aco Manafe tutup usia pada tanggal 28 Agustus 2014 di rumahnya Jalan Tarian Raya Barat, Kelapa Gading, Jakarta. Nomor 6, Saleh Husin. Saleh Husin adalah pengusaha dan politisi. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini lahir di Rote, Kota Ba'a pada 16 September 1963. Ia terlahir dari keluarga muslim dengan perekonomian keluarga yang pas-pasan. Ibunya hanya seorang pembuat kue, sedangkan ayahnya adalah seorang nelayan kecil di Pulau Rote. Keluarga seperti ini tidak membuat Saleh Husin berkecil hati. Ia terus tekun membantu orang tuanya dengan menjual kue dan ikan hasil tangkapan ayahnya. Ia kemudian bersekolah sambil bekerja sampai kelas 3 SMP. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk mendaftar Akabri dan lulus tes pada tahun 82, akan tetapi gagal di seleksi akhir karena mata kanannya terganggu. Di tahun 84, ia mencoba lagi, namun lagi-lagi gagal. Saleh mencoba untuk berbisnis dengan modal awal 500.000 pada tahun 86. Saleh mengawali dengan bisnis pembuatan banner sekolah. Perlahan ia bersinar. Jabatan bergengsi diraih Saleh, dari komisaris hingga direktur diduduki oleh Saleh di perusahaan-perusahaan besar seperti PT Ades Apindo Putra Setia Tbk Jakarta, dan lain-lain. Saleh melanjutkan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwipayana dan lulus pada tahun 96. Pada saat kuliah, Saleh memutuskan menikah dengan Andreska SE pada tahun 94. Saleh menyelesaikan Magister Administrasi Publik di Universitas Krishna Dwipayana pada tahun 2007. Lembaga non-formal pun dijalani Saleh, diantaranya English Course in University of Oregon, Eugene, Oregon, USA di tahun 1992. Kursus reguler angkatan Lemhanas 2006. Ia juga belajar public speaking serta mengikuti pendidikan kepribadian di John Robert Power. Saleh menjalani dunia politik tahun 2001 dari Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian Hati Nurani Rakyat atau Hanura sebagai wakil sekretaris Dewan Pimpinan Pusat. Saleh pernah mendapatkan gelar bintang jasa oleh negara Belgia dan pernah menjadi Menteri Perindustrian di awal era Pak Jokowi. Nomor 7, Francisca Fangidae. Francisca Fangidae adalah pejuang era kemerdekaan asal Pulau Rote, pemimpin pemuda rakyat. Ia adalah nenek dari aktor terkenal Indonesia Reza Rahardian. Francisca dilahirkan di Wilhelmina Timor pada tahun 1925. Ayahnya berasal dari Pulau Rote, NTT, bermarga Fangidae. Ayahnya bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengurus bendungan dan irigasi.
Dari para pemuda Maluku, Francisca memperoleh pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Ia mulai aktif pada gerakan pemuda Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia dan ikut dalam delegasi Surabaya pada Kongres Pemuda Indonesia yang pertama di Yogyakarta di tahun 1945. Namun, karena terjadi pertempuran di Surabaya, sehingga mereka kembali untuk bergabung dengan para pejuang. Di tahun 1947, Francisca dikirim ke beberapa negara Eropa dan India untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan internasional pemuda. Akhirnya, Pesindo pecah dan beralih menjadi Pemuda Rakyat. Setelah itu, Siska mengundurkan diri dari organisasi itu. Di tahun 57, dia diangkat sebagai anggota DPR GR atau MPRS mewakili golongan wartawan. Tahun 1965, ia diajak Presiden Soekarno menyertai rombongan kenegaraan ke luar negeri, termasuk menuju Aljazair, tempat Kongres Asia Afrika kedua direncanakan, namun batal. Francisca dari Aljazair melanjutkan perjalanan untuk mengikuti konferensi pemuda di Chili. Ia mendengar G30 SPKI meletus, dan Francisca khawatir untuk pulang karena ia termasuk rombongan Presiden Soekarno. Di tahun 65-85, Francisca berada di Beijing. Meski tidak bersalah, ia tidak berani menelpon keluarganya di Indonesia karena khawatir membahayakan keselamatan anak-anaknya. Ia memiliki anak 7 orang, sementara suaminya sudah ditangkap. Anak-anaknya terpaksa dititip kepada keluarga dan kenalan baik mereka. Di tahun 1985, Francisca meminta suaka. Saat itulah ia baru berani menelpon anak-anaknya. Di negeri Belanda, Siska masih aktif dalam Komite Indonesia Belanda dan Yayasan Memajukan Studi Asia. Salah satu anak perempuan Siska melahirkan lelaki yang kemudian menjadi aktor terkemuka Indonesia, yaitu Reza Rahardian. Siska meninggal di Belanda pada November 2013. Ucapan terakhir Francisca Vangidae yang terkenal adalah, "Merdeka adalah pulang." Hal itu membuat Reza Rahardian menangis terseduh-seduh. Nah, masih banyak tokoh dari Rote, negeri kecil sejuta lontar seperti Samuel Muda, Dr. Randus Alexsere, Julius Henuhili, ECW Nelu, Ries Terik, Yusuf Meruk, Pendeta Petrus Octavianus, John Seme, Obi Mesak, dan lain-lain yang tidak bisa kami ceritakan satu persatu. Pertanyaannya adalah, mampukah dari bumi Rotendao ini bisa melahirkan orang-orang sekelas mereka? Ataukah kejayaan mereka hanya merupakan bagian dari romantisme masa lalu dan hanya tinggal nostalgia sejarah yang selalu kita kenang? Semoga negeri 1000 lontar ini akan meletupkan 1000 orang hebat seperti mereka. Begitu pula dengan segala kebesaran yang harus terus kita ukir perjalanan peradaban kita. Like, share, dan bagikan video ini ke teman-temanmu jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.